Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ningsih Fadilah MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan serta teman-teman kelas E yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang pelajar yang tidak biasa. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Azizatul Maimunah dengan NIM 2120012. Yang kedua, Muflihatun Nisa dengan NIM 2120031. Yang ketiga, saya sendiri, Nabilatul Istianah 2120127. Yang keempat ada Mbak Roisna Kamila dengan NIM 2120138. Dan yang terakhir ada Mbak Aida Putri Wahida dengan NIM 2120156. Langsung materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Tul Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Maimunah, NIM 2120012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gangguan dalam belajar. Yang pertama ada pengertian disleksia. Istilah disleksia berasal dari bahasa Yunani yaitu dis yang artinya tidak memadai dan kata lis yakni kata. Jika digabungkan maka secara bahasa disleksia dapat diartikan dengan tidak memadai atau kekurangan kata. Jadi pengertian disleksia adalah kesulitan belajar yang diderita oleh anak karena bermasalah dalam mengekspresikan atau menerima bahasa lisan. Masalah tersebut tercermin dalam kesulitan anak kala membaca, mengeja, menulis, berbicara, atau mendengar. Kemudian ada pengertian disgrafia. Disgrafia berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti kesulitan khusus yang membuat anak sulit untuk menulis atau mengekspresikan pikiran ke dalam bentuk suatu tulisan dan menyusun huruf-huruf. Disgrafia adalah salah satu dari berbagai masalah kerja memori otak, di mana anak gagal untuk mengembangkan hubungan normal antara daerah otak berbeda yang diperlukan untuk menulis. Kemudian ada pengertian diskalkulia. Diskalkulia merupakan bahasa Yunani yang berarti ketidakmampuan berhitung. Kata dasarnya ialah dis yang berarti ketidakmampuan dan kalkulus artinya kerikil, manik, dekak, atau kelereng. Disebut demikian karena zaman dahulu orang menghitung menggunakan alat bantu seperti kerikil. Jadi diskalkulia dapat didefinisikan dengan suatu ketidakmampuan belajar atau learning disability dengan salah satu cirinya yaitu kekacauan dalam berhitung. Menurut Hans dan Munawirid, diskalkulia adalah ketidakmampuan berhitung yang disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat. Maksudnya adalah anak lemah dalam kemampuan persepsi sosial, konsep arah dan waktu, terkena gangguan memori, serta kesulitan dalam membedakan bentuk geometrik, simbolik, konsep angka, bahkan kesulitan dalam melakukan operasi matematika seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan mahir. Kemudian ada pengertian underachiever. Underachiever adalah suatu kondisi di mana ada kesenjangan antara potensi, berbakat, atau sisi intelijensi yang anak miliki dengan prestasi yang diraihnya. Underachiever juga dapat diartikan sebagai prestasi akademis yang rendah di balik kemampuan IQ yang tinggi. Siswa underachiever tergolong siswa yang mengalami kesulitan belajar di sekolah, bahkan prestasi belajarnya tergolong rendah atau di bawah rata-rata. Saya Muflihatun Nisa, NIM 21231 akan melanjutkan materi. Slow learner. Siswa yang lambat belajar atau slow learner adalah sekelompok siswa di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Pada umumnya, mereka ini mempunyai kemampuan kecerdasan di bawah rata-rata. Siswa yang lambat belajar tersebut sering dikenal sebagai anak yang subnormal mentally related
Anak lambat belajar adalah anak yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental atau fungsi intelektual di bawah teman-teman seusianya, disertai ketidakmampuan atau kekurangmampuan untuk belajar serta membutuhkan lebih banyak waktu, pengulangan, dan harus seringkali berkonsultasi dengan guru agar mencapai kesuksesan. Ciri-ciri dan faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan dalam belajar: disleksia, disgrafia, diskalkulia, underachiever, dan slow learner. Yang pertama ada ciri-ciri dari anak disleksia. Yang pertama, membaca dengan amat lambat dan terkesan tidak yakin atas apa yang ia ucapkan. 2. Menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya yang beranjak dari suatu teks ke teks berikutnya. 3. Melewatkan beberapa suku kata, frasa, atau bahkan baris-baris dalam teks. 4. Menambahkan kata-kata atau frasa-frasa yang tidak ada dalam teks yang dibaca. 5. Membolak-balik susunan huruf atau suku kata dengan memasukkan huruf-huruf lain. 6. Salah melafalkan kata-kata dengan kata lain sekalipun kata yang diganti tidak memiliki arti yang penting dalam teks yang dibaca. 7. Membuat kata-kata sendiri yang tidak memiliki arti. 8. Mengabaikan tanda-tanda baca. Selanjutnya, faktor anak mengalami keterlambatan atau kesulitan perkembangan membaca. Yang pertama, anak yang lahir prematur dengan berat lahir rendah dapat mengalami kesulitan belajar atau gangguan pemusatan perhatian. 2. Anak dengan kelainan fisik seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau anak dengan cerebral palsy atau CP akan mengalami kesulitan belajar membaca. 3. Anak kurang memahami perintah karena lingkungan yang menggunakan beberapa bahasa, bi atau multilingual. 4. Anak yang sering pindah sekolah. 5. Anak yang sering absen karena sakit atau ada masalah dalam keluarga. 6. Anak yang pandai dan berbakat yang tidak tertarik dengan pembelajaran sehingga kurang konsentrasi dan banyak membuat kesalahan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Muflihatun Nisa. Disgrafia dan diskalkulia. Disgrafia. Penyebab penyakit disgrafia. Disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang dewasa. Dapat diduga bahwa penyebab disgrafia terjadi karena trauma kepala, baik disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau lainnya. Penyebab yang paling umum adalah neurologis, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Sedangkan faktor yang menyebabkan disgrafia diantaranya, yang pertama, gangguan motorik anak, yang kedua, gangguan perilaku yang dialami anak, yang ketiga, gangguan persepsi pada anak, yang keempat, gangguan memori, yang kelima, gangguan tangan pada anak, yang keenam, gangguan anak pada saat memahami instruksi, dan yang terakhir, gangguan kemampuan melaksanakan cross-modal. Diskalkulia. Ciri-ciri siswa dapat dikatakan mengalami gangguan diskalkulia yaitu ditandai dengan gangguan dalam memahami pola hubungan keruangan, dengan adanya abnormalitas persepsi visual, adanya asosiasi visual motorik, adanya perseverasi, adanya ketidakmampuan dalam mengenal dan memahami simbol, adanya gangguan penghayatan tubuh, adanya kesulitan memahami bahasa dan membaca, dan juga performance IQ lebih rendah daripada verbal IQ. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan diskalkulia yaitu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, faktor fisiologis. Faktor ini mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Faktor yang kedua yaitu faktor intelektual. Faktor metode mengajar guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut mempengaruhi kemampuan membaca permulaan anak. Faktor yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak.
kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri anak dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya dapat membantu anak dan juga menghalangi anak belajar membaca. Sedangkan faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis. Faktor ini mencakup motivasi, minat, dan kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Suasana belajar yang kondusif dapat menyenangkan, akan mengoptimalkan kerja otak siswa. Ini akan memotivasi siswa agar belajar efektif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Roisna Kamila. Saya, Roisna Kamila dengan NIM 212138 akan membacakan materi selanjutnya yakni underachieve. Kriteria yang biasanya ada pada siswa underachieve berupa 1. Nilai rendah pada prestasinya, di mana dia hanya mampu mencapai nilai rata-rata atau di bawah rata-rata kelas dalam keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung. Pekerjaan sehari-harinya pun tidak lengkap atau buruk. Namun dia mampu memahami dan mengingat konsep-konsep dengan baik jika dia berminat. Adapun kesenjangan antara tingkat kualitatif pekerjaan lisan dan tulisan, di mana secara lisan dia jauh lebih baik. Pengetahuan faktual sangat luas dan daya imajinasinya kuat, namun dia selalu tidak puas dengan pekerjaannya, cenderung perfeksionis dan mengkritik dirinya sendiri, sehingga dia menghindari kegiatan baru untuk menghindari kinerja yang tidak sempurna. Adapun faktor-faktor underachieve menurut Gustian, yang pertama adalah faktor lingkungan sekolah. Cara pengajaran, materi-materi yang disampaikan, dan ukuran-ukuran keberhasilan serta kemampuan guru dapat menjadi penyebab anak mengalami underachieve. Kedua, faktor guru. Bagaimana guru dalam memperlakukan anak didiknya akan mempengaruhi prestasi yang akan dicapai anak. Harapan guru terhadap kemampuan anak juga sangat berpengaruh pada penilaian anak terhadap kemampuan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah faktor keluarga dan lingkungan rumah. Selain sekolah, lingkungan rumah juga dapat menyebabkan anak menjadi underachieve, begitupun dengan orang-orang di dekatnya. Selanjutnya adalah slow learner, yakni ciri-ciri siswa dapat dikatakan mengalami gangguan tersebut. Yang pertama adalah anak slow learner umumnya mengalami kegagalan dalam memahami pelajaran dan konsep-konsep dasar di bidang akademik. Kedua, dia mempunyai daya ingat yang rendah sehingga cepat lupa dengan informasi-informasi baru yang diterimanya. Yang terakhir, anak slow learner sulit bersosialisasi dengan lingkungannya. Adapun faktor penyebab anak mengalami slow learner meliputi faktor genetik, prenatal, perinatal, postnatal, dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Putri Wahida, NIM 212156 akan menjelaskan mengenai pengertian anak keterbelakangan mental atau retardasi mental. Keterbelakangan mental atau retardasi mental, atau juga yang sering disebut sebagai RM, adalah suatu keadaan yang ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata, disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau berperilaku adaptif, yang mulai timbul sebelum usia 18 tahun. Orang-orang yang secara mental mengalami keterbelakangan memiliki perkembangan kecerdasan atau intelektual yang lebih rendah dan mengalami kesulitan dalam proses belajar serta adaptasi sosial. 3% dari jumlah penduduk mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya, ada ciri-ciri dan faktor yang mempengaruhi anak keterbelakangan mental atau retardasi mental. Ciri-ciri anak yang retardasi mental dilihat dari segi psikis. Kondisi psikis anak retardasi mental cenderung sulit untuk memusatkan perhatian, cepat lupa, sukar membuat kreasi baru, serta rentang perhatiannya pendek dan mudah bosan. Kemudian dari segi sosial, perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain yang meliputi suatu proses berpikir, beremosi, dan mengambil keputusan. Kemudian,
Ada faktor penyebab yang paling sering dari retardasi mental. Yang pertama ada kelainan genetik. Kelainan genetik seperti sindrom Down dan sindrom Fragile X yang berkaitan erat dengan kelainan genetik dapat menyebabkan retardasi mental. Yang kedua ada masalah selama kehamilan. Beberapa keadaan saat kehamilan dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak janin seperti penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, gizi buruk, infeksi, dan preeklamsia. Faktor yang ketiga yaitu masalah selama bayi. Retardasi mental dapat disebabkan bayi yang selama masa kelahiran tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup atau bayi yang sangat prematur sehingga paru-paru belum matang dengan sempurna. Kemudian faktor yang terakhir ada cedera atau penyakit yang lainnya. Infeksi seperti meningitis atau campak dapat menyebabkan retardasi mental. Cedera kepala berat, keadaan hampir tenggelam, malnutrisi ekstrim, infeksi otak dapat berpengaruh terhadap retardasi mental. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.